Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hewan sekalian, kita lanjutkan tadabbur kita Surah Al-Baqarah ayat 62, 63 sampai 64. Tadi kita sudah bahas dari sisi qiraah, kemudian kosakata, alih bahasa, kemudian kita langsung kepada tadabbur makna. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ayat 62. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa inti daripada keimanan itu bukan bentuk fisik, bukan bentuk fisik. Jadi jika dahulu ada Bani Israel, ya, Bani Israel itu juga mempertuhankan Allah. Bani Israel itu juga disebut keturunan Yahudi. Kemudian setelah itu ada periode Nabi Isa. Maka orang-orang yang loyalitas kepada Isa disebut dengan Nasara. Mereka juga mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Sabiin. Tapi setelah hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat yang pernah ada dahulu itu sudah berubah, walaupun akidah keimanannya masih sama. Jadi di sini Yahudi dan Nasrani itu lebih bersifat kepada genetik, bukan perpindahan keyakinan dari ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jika mereka orang Yahudi, Nasrani, Sabiin mau berubah sesuai dengan apa yang diarahkan Allah untuk keimanan dan memperbaharui syariat di masa Nabi Muhammad, maka itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat orang itu bisa bahagia, bisa senang, itu adalah syaratnya ketika mereka tidak merasa takut lagi, tidak merasa khawatir lagi. Kenapa orang tidak takut, tidak khawatir? Karena orang itu sudah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tidak ada yang ditakuti. Orang yang beriman tidak ada yang disedihkan, karena dia beriman. Itu. Jika kita masih dilanda ketakutan dan kesedihan, berarti kita harus koreksi diri. Apakah keimanan kita sudah maksimal atau tidak? Kemudian setelah itu ayat 63, ada janji di masa Bani Israel yang di masa Nabi Muhammad disebut dengan bai'at. Ternyata mereka juga ada bai'at. Jadi para nabi itu mereka semuanya menjadi ulil amri, menjadi imam bagi makmumnya. Nah, ulil amri yang dipegang, kenabian yang dipegang oleh mereka itu tidak mensyaratkan kekuatan, tidak mensyaratkan punya wilayah, tidak mensyaratkan punya negara tertentu, tidak. Ternyata mereka dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang memimpin umatnya. Dari kurun waktu ke kurun waktu yang lain para nabi itu, contohnya lagi Nabi Ibrahim
dengan Namrud. Kalau mau melihat kekuasaan, maka Namrud yang harus dijadikan ulil amri. Tapi ternyata tidak. Yang menjadi patokan ulil amri yang harus kita ikuti adalah ulil amri yang berakidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wilayah kekuasaan tidak menjadi syarat. Wilayah dan kekuasaan tidak menjadi syarat. Jangan sampai kita keliru pemahaman tentang akan hal ini. Banyak wacana pemikiran sekarang ini yang ketika kita berbicara tentang ulil amri, maka mereka selalu berbicara tentang kekuasaan. Tidak. Nabi Muhammad SAW merintis agama bukan dengan kekuasaan, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perang Badar pertama terjadi, itu 313 tentara muslim melawan 1000. Bahkan di perang Ahzab 3000 melawan 10.000. Pasukan multinasional, multi etnis, multi suku, mereka bergabung untuk menghancurkan Islam. Tapi ternyata Allah memberikan kemenangan. Sekali lagi, kemenangan yang diberikan oleh Allah itu bukan karena kekuatan fisik, tapi adalah keimanan kita, kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan itu harus kita jaga. Tetapi Bani Israel ternyata tidak menjalankan baiatnya. Artinya baiatnya rusak. Isi baiatnya adalah khudhu ma atainakum biquwwah. Pegangilah apa yang aku datangkan, kata Allah, kepada kalian biquwwah, dengan kuat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah, pelajarilah apa yang ada di dalam kitab Taurat tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa takwa itu? Takwa itu adalah membangun keimanan dengan bangunan yang kokoh, melaksanakan seluruh yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang, tentu saja semampu yang kita bisa. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian bisa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kalian berpaling, tidak melaksanakan janji itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sekiranya tidak ada karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian betul-betul menjadi orang yang rugi. Perlu diingat oleh kita semuanya bahwa Allah memberikan yang terbaik kepada kita ketika Allah menanamkan keimanan kepada kita, bukan ketika Allah memberikan harta materi kepada kita, bukan karena Allah memberikan kekuasaan atau wilayah atau kehebatan duniawi yang bersifat fisik, tapi ketika Allah memberikan iman, itulah yang disebut dengan fadlullah alaikum wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin. Jika itu tidak diberikan oleh Allah kepada kita, maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah, orang-orang yang tidak pernah mengenal hidayah Allah, orang-orang yang tidak pernah mengenal Islam. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena kita sudah atau masih diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bukanlah termasuk orang-orang yang merugi. Demikian apa yang kita bahas dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 62, 63 dan 64. Semoga kita semuanya bisa menerapkan
dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.